Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urdi wa min ajami ya Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah alladzi arsala rasulahu birisalati syarifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi khassahu bisyafa'ah wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيقول الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para orang tua yang kami tuakan,
wa abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, terkhusus Ustaz Sahrullah, Ustaz Jamal, Ustaz Sayuti, Ustaz Hasan Basri, para asatidz yang lainnya, para bapak haji, bapak-bapak yang kami tuakan, segenap jamaah salat subuh Masjid Asy-Syari'iyah. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita di pagi ini senantiasa menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayang ini mestinya saudara kita makali masih ada yang bungkal ya Pak. Kita mah udah sila di sini. Ngapain mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong-ngomong pas banget ini Pak. Ini akhir daripada tahun 2023. Jagung udah punya aku jagung. Iya, ini mau bercanda aja dah. Iya, ya sama-sama ini. Iya, ya kalau kira-kira belum punya jagung ya berarti kita sama aja juga belum punya. Ya kali jagung nggak punya, ayam sama ikan mah ada kali ya. Iya. Iya, apalagi pasar ikan yang banyak banget. Yang penting kita sehat Pak ya. Ini kalau begini ngomong apa ini Ustaz? Iya, renungan aja dah. Ini kita di penghujung daripada tahun 2023. Ini ntar malam nih jam 12. Sebab kalau ini kan hitungannya apa namanya Syamsiah. Kalau orang sonoan nyebutnya Masehi. Ya, ada kesono-sonoan. Ya cuma memang orang kita dari dulu emang gak pernah matenin yang kaya-kaya begini, akhirnya diambil itu sama yang lain. Sama sama tempe gue punya kita. Tapi karena yang matenin Jepang, dia katanya punya Jepang. Padahal maka tempe punya kita, ini punya Indonesia. Untung batik buru-buru dipakein. Jadi akhirnya kita punya hari batik. Ini penting Pak, karena emang kita mau dari dulu ngilu-ngilu mulu, ngikut-ngikut mulu. Ini kalau ada mall baru nih, banyak yang kaget orang kita Pak. Ini ada mall baru, katakan misalnya di Cinere kan gitu. Ada mall baru, ya kita mah kaget. Ya kaget doang kita mah. Iya, kaget. Kaget kenapa? Ada mall baru, pada berduyun-duyun sono. Belanja kagak? Ya belum tentu. Ya kaget aja kita mah. Numpang kaget. Ya begitu orang kita kayak begitu. Ini hitungan Syamsiah. Ini dua-duanya penting sebetulnya Pak. Syamsiah juga penting, ya. Masehi, Hijriah juga penting. Cuma ya kalau kita, ya bukannya berarti kita anti sama yang Masehi. Ya kadang-kadang kita juga suka bagaimana gitu ya sama yang Masehi. Ya, emang boleh Ustaz bakar ayam? Ya, boleh kenapa? Iya. Ntar kalau saya larang, Ustaz kejam amat. Boleh, cuman bakar ayam sambil zikir. Ada bedanya gitu zikir, gitu ya Pak. Ada bedanya. Masak-masak boleh Ustaz. Ya kalau saya boleh kan bilang bagaimana lagi. Ya ini sesuatu yang apa ya di masyarakat kita nih. Kalau kita larang, agak ada yang mau pengen bisa. Cuma ini mubazir. Apalagi kan ada malaikat Pak yang belum kerja apa-apa ini. Yang belum kerja apa-apa. Itu malaikat meniup sangkakala itu ngapa-ngapain dia nih?
Ya kan, Jibril, Mikail, Israfil, beliau sangkatala. Itu trompet udah di mulutnya itu. Trompet, tapi belum ditiup. Saya takutnya begitu tasan pada naik udah ke atas. Israfil kaget. Coba kamu ke Israfil kaget, langsung wah, alhamdulillah itu orang, utama Indonesia dan paling banyak. Kaget dia, kaget ketiup. Kira-kira menjadi itu Pak. Ini akhir daripada tahun 2023. Sebentar lagi tahun 2024. Saya ngomong ini aja dah. Sayyidina Umar itu ngajarin hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih hisab itu? Kita hitung-hitung, kita introspeksi. Jangankan Pak Sayyidina Umar ngajarin kita, ini kalau akhir tahun kayak begini nih, kantor kan pembukuan juga, ya kan? Hitung itu semua. Kalau kira-kira ada saldonya ya bagus. Kalau kira-kira hasilnya draw ya masih lumayan, ya kan? Ya namanya ya masih lumayan lah. Kan yang repot mah hasilnya ambulan. Ini kita disuruh hitung-hitung nih kalau saya bilang. Lalu apa Ustaz yang harus kita hitung? Yang kita hitung itu tentunya yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita hitung-hitung. Banyak Pak sebetulnya yang berkaitan dengan kita hitung-hitung itu banyak. Yang lagi besok tahun 2024 ini. Ya, itu hitung-hitung semua itu. Ya, di KPPS biar pada siap-siap ini besok tahun 2024. Ya Pak ya, siap-siap. Terus mati lagi. Enggak kali karena bayaran, enggak biar pada sehat. Ini orang segini banyak ini, pilihannya beda-beda ini. Ini semesti ini nih, belum tentu nomor 1, belum tentu nomor 2, belum tentu nomor 3. Ini beda-beda semua. Makanya saya nggak mau ngomongin begitu. Ya. Cuma kalau saya mah cuma ngingetin, yang penting milih. Yang penting itu aja. Kalau ada yang nanya, Ustaz pilihannya nomor berapa? Ya terima kasih ya. Itu rumah haji, itu kan nanya atau buat WA dah, begitu kan. Tapi kalau di sini mah nggak etis kayak saya ngomongin begitu. Apa yang harus kita muhasabah? Kita introspeksi apa? Yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada pagi ini ada satu hadis yang ingin saya kutip, kurang lebih bunyinya begini: la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Ada 4 perkara atau tidak akan bergeser kita kelak dari tempat berdirinya kita nih di hadapan Allah nanti, enggak bergeser di sana kecuali ditanya tentang 4 perkara. Untuk 4 ini, ya kan? Coba kalau 3 atau 2 atau 1, untuk 4 ini hadisnya, jadi kan ada pilihannya, gitu kan? Tentang 4 perkara itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngomong hitung-hitung Pak, ini kalau kita ngomong sholat kita bagaimana, niat kita bagaimana,
Kita sebetulnya diciptakan buat apa? Itulah kita kerjain semua. Kalau ngitung-ngitung, tapi kita disuruh ngitung-ngitung supaya kita mawas. Apa keempat itu yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya. Untuk apa itu umur dihabiskan? Untuk apa itu umur dimanfaatkan? Apakah umur yang saat ini sudah berjalan kita manfaatkan di jalan yang baik, atau kita manfaatkan di jalan yang tidak baik? Kan kita hitung-hitung. Masya Allah, tahun kemarin 2023, umur saya misalnya ya 50 lah. Kayak kemarin kalau dihitung-hitung romannya mendingan dikit dari tahun 2022 gitu kan. Ini kan kita hitung-hitung, kira-kira tahun 2024 mestinya karena ini dimintai pertanggungjawaban, tahun 2024 kudu lebih baik mestinya. Jadi kan kita lagi hitung-hitung. Jangan sampai nanti tahun 2024 makin marah, rugi kita. Makanya Pak, kalau ngomongin umur, insya Allah, ini orang ada yang di akhir-akhir begini nih Pak, ada yang meninggal. Ini saya baru dapat musibah saya semalam, mata belum tidur ini Pak. Jadi maafin aja kan kalau mata saya nomornya bengkul banget, merah banget gitu ya. Belum tidur, saya punya sepupu meninggal. Cuma meninggalnya di Cisau, aslinya si Tenaga. Ya, sepupu saya meninggal. Ya kan akhirnya saya kesana di Cisau. Sampai malam dikuburin, sampai rumah jam 12 tidur gak bisa. Saya baca-baca persiapan buat di asal. Ya sampai sekarang kurus belum tidur. Gitu kan. Cuma memang saya punya prinsip, kalau nggak tidur jangan sampai ada yang sia-sia. Gitu aja Pak. Kalau kira-kira mata kita melek malam nih, yang penting jangan ada yang sia-sia. Mau baca buku kayak, mau zikir kayak gitu kan. Jangan ngabluk gitu. Ya di pos roda dari 12 sampai subuh gitu kan. Ngabluk doang, mau ngabul gitu kan. Gak ada yang manfaat gitu ya. Ya paling kagak ya pakai kalau nggak temen. Yang penting ada yang manfaat. Ini tentang umur nih. Kita kalau ngomongin umur Pak, hakikatnya ini 2024 bilangannya nambah, bilangannya. Karena kita hidup itu sesuai umur atau sesuai jatah, berarti jatah kita kurang. Bilangannya menambah. Ada yang umurnya 50, berarti besok 51, begitu. Kan bilangannya menambah itu, angkanya Pak. Tapi karena manusia hidup sesuai jatah, maka jatahnya jadi berkurang. Kan itu yang perlu kita pikirin. Ngapain kita tepok-tepok malam tahun baru? Umur nambah, jatah lu kurang. Ini kadang-kadang kita tidak sadar, emang nambah. Ya, cuman kalau mau ngomongin umur kadang-kadang begini ya. Ya kalau saya mengaku muda, pantas masih muda, bisa saya ini ya. Ya kadang-kadang ya yang tua juga. Ya kalau ngomongin umur rasanya masih muda ya. Lalu nih umur nih akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umur yang Allah berikan kepada kita sejatinya kita manfaatkan buat hal-hal yang positif. Kita hitung-hitung dari kemarin begini, mudah-mudahan tahun 2024 lebih baik. Bukan umur doang, mudah-mudahan yang enggak selesai di tahun 2023 urusan apa aja, perkara ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Amin. Amin. Itu ada ya Pak ya. Tahun 2023 niatnya mau
gua pengen musono, gitu kan, pengen ziarah misalnya, agak jadi juga, gitu kan, karena dia belum selesai misalnya, banyak yang mungkin bisa bacakan itu kali mah, ya kan, bacakan rencana-rencana kita, tapi nggak apa-apa, kalau kebaikan mah, kalau masanya lama diazamkan aja, kalau masanya lama, kita pengen haji, cuman kalau kita hitung-hitung pakai akal kita, tidak bagaimana, kita gablek begitu misalnya, ya kalau udah segini, duit kemana gablek, bagaimana mau haji gitu kan, jangan putus asa, azamin aja, banyak di tempat saya ada jamaah, gitu kan, cuma nuangin air doang, nuangin air nih kalau lagi ngaji begini nih, dibeli nuangin air, besok berangkat umroh. Nuangin air pun. Ada juga orang yang cuma jual daun pisang. Ya kan, ya daun pisang ya buat kue, buat apa? Begitu, ibu-ibu. Lah akhirnya umroh juga. Begitu saya tanya, Bu, ibu berapa umroh? Katanya boleh jual daun. Iya Ustaz, daun, tanah-tanah ya begitu. Saya daun doang. Daun atau tanah-tanah saya mau percaya katanya, ya iya kok saya jual itu daun doang, apa tanah-tanah itu saya jual. Ayo pantas lagi ya. Tapi yang penting Pak diazamkan. Ya kan kalau niat makan waktunya yang tepat. Nih misalnya saya mau ke Jawa nih 2-3 hari lagi, itu namanya niat tuh. Kalau masanya jauh, azam, diazamkan, ya azamin aja dah. Itu tentang umur. Yang kedua, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, untuk apa tuh ilmunya? Diamalin sama kamu. Kita kalau ngomong ilmu, kira-kira punya ilmu gak? Punya lah, sebodoh-bodohnya orang, ya kan? Ya mungkin ilmu agak pengalaman. Saya pernah dikritik Pak Ustaz kan pinter agama, kok Pak Ustaz cium tangan sama yang tua? Memang apa? Kalau orang ada yang anti Pak. Di sini ada anti, maksudnya begini, cium tangan sama yang tua itu anti. Apa sih bukan cium tangan amat? Ada. Saya bilang, ya biar nih orang tua saya ini, ya kelihatannya mungkin secara ilmu gak ada, dan pengalaman kebanyakan dia. Pengalaman kebanyakan yang tua. Ini sekarang saya lagi ngomong begini, insya Allah ada sedikit banyaknya ilmu, ya mungkin ilmu ada, tapi pengalaman. Makanya saya senang banget kalau ngobrol itu ada yang tuaan. Kalau ngobrol sama yang tuaan, itu rasanya kita jadi dewasa. Kalau ngobrol bergaul sama yang tuaan, kelihatannya kita dewasa. Kenapa? Karena banyak ilmu, pengalaman yang kita dapat dari yang tua-tua. Iya. Ini kadang-kadang ada yang kebalik juga. Ya benar, gitu kan? Secara pergaulan boleh-boleh aja. Ada yang tua, main sama yang muda mulu, ya kan? Ada kan? Katanya mah biar awet muda, ya bagaimana mau awet muda? Dia emang udah tua kenyataannya, ya kan? Cuma ini nanti jeleknya, kalau udah tua bergaul sama yang muda, mungkin secara humor makanya, kan? Dapat ketahuan sono kemari. Cuma jadi sengit biasanya. Ya kalau orang tua bergaul sama yang muda jadi sengit. Yang kira-kira diomongin kagak pantas, ya jadi ikut ya. Gitu. Jadi ada ujung-ujungnya ya, laki-laki lagu apa sih? Akhirnya orang begitu ngomongnya. Tetapi Pak kalau bicara memang waman wa amir unakisu fil khalqi afala yaqilun. Emang konsekuensi orang kalau umurnya dipanjangin itu resikonya ya emang kembalikan lagi seperti kejadian awal. Itu konsekuensi. Orang kalau tua, ya kan? Orang kalau udah tua ya,
main Facebook udah gak turun, iya kan? Iya, grup WA gitu kan, udah gak ada yang ngajakin ngomong udah, ya udah gak ada timbalannya udah, gitu. Artinya apa? Maka dari itu apapun yang kita miliki berkaitan dengan ilmu sekecil apapun manfaatkan. Jadi kalau ada kita punya ilmu yang baik, pengalaman yang baik, sampaikan. Ini kadang-kadang kita enggak. Aku malu banget sampaikan. Padahal ini orang tua ini benar. Dia punya ilmu, dia punya pengalaman. Tapi karena itu anak muda mungkin dianggap lebih pintar, enggak mau. Makanya saya suka sering ngomong, apalagi yang ustaz-ustaz, ya, ini yang dipanggil masyarakat kayak saya. Ini mestinya Pak, itu kita bukan hanya memberi nasihat, kita juga sering-sering menerima nasihat. Makanya saya pengen banget, pengen. Itu karena memang itu bagian di dalam kitab Minhajul Abidin karya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Itu dijelaskan di antaranya orang yang pandai itu, orang yang alim itu, inna a'laman nas, itu di antaranya orang ahsanuhum lillahi nasihat. Orang yang baik ketika memberikan nasihat baik caranya. Ini kalau misalnya kita memberikan nasihat ini udah jangan pasang-pasang baik mubazir gitu kan, itu ngomongnya biar enak ya. Apalagi kalau di Ashariyah kelihatannya aktif, mungkin apa berzikir nanti malam, saya nggak tahu punya rencana apa gitu. Yang penting kita isi dengan zikrullah, banyak-banyak zikir dah kita. Ya Allah, umur kita ya, kalau niru kayak Nabi Muhammad umurnya 63, kalau ini banyak yang Muhammad yang mepet-mepet ya. Kalau saya malah dikit, kalau mau mati kira-kira ya, tapi kan kalau misalnya pakai ajar juga ya, saya kan masih mendingan juga, masih belakangan ya kan yang apa ya Ahmad kalau pakai ajar, tapi kan mati juga begitu. Makanya berkaitan dengan yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama tentang umur, yang kedua tentang ilmu. Ini Pak, kadang-kadang orang punya ilmu digunakan buat bohongin orang. Orang punya ilmu digunakan untuk bodohin orang. Ada nggak Pak? Rejepuk. Orang baru capek, jemput banyak banget, Masya Allah. No, baru bapak kita di atas, ya kan? Ya emang, orang itu nggak pintar, tapi kadang-kadang nggak bohongin. Katanya ada ini, kalau ada ini, kagak kita di prank mulu kita. Insyaallah tabaraka. Punya ilmu tuh, tapi belum tentu ilmunya digunakan untuk yang maslahat dan manfaat. Tetapi dengan ilmunya digunakan di jalan yang madharat dan mafsadat. Buat repot-repotin, buat ini itu ilmu. Makanya kalau saya kalau punya ilmu dikit, ya diamalin aja, ya amalin. Kalau ada nih Pak, misalnya masyarakat, ini kita sekarang di masyarakat Pak, ini kudu open. Ini bocah sekarang, Masya Allah pergaulan ini, apalagi liburan ini, itu bocah megang handphone, bisa belapan. Itu di pinggir jalan, di pinggir rumah. Tahu perhatiin gak Pak? Di sini ada gak nih? Ada liburan 8 duduk baris. Masya Allah. Itu orang nyolong mereka gak tahu. Dan duduk aja. Itu liburan. Ini Pak, kalau kita diem baik di lingkungan kita repot. Sebab yang meruntuhkan generasi kita
Yang pertama, dhaful iman. Imannya lemah. Lemah imannya. Kemudian yang kedua, dhaful mutaba'ah. Lemah kontrol. Ini kalau kita pada cuek nih Pak. Ya boleh dulu. Kayaknya bukan anak gua. Kayaknya bukan cucu gua. Nah, kalau udah begitu tuh, namanya kontrol kita lemah. Karena kenapa? Ya, kita anggap bukan anak kita. Kita anggap bukan cucu kita. Itu sekarang kita ngomong. Tapi setahun 2 tahun yang akan datang, bisa jadi dia nularin ke anak cucu kita. Kalau kontrolnya kurang, lemah, dhaful mutaba'ah. Kemudian yang ketiga yang bisa merusak adalah bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang buruk. Kok dia begitu Pak? Buruk Pak. Masya Allah. Emang itu bocah kalau dipanggil dengar sama bapaknya, mamanya. Lengkap. Ya. Kita ngomong, enakan dia. Mentawa doang, nggak ngomong. Gitu kan? Tadi ngomong sambil ngikut. Gitu. Begitu doang. Masya Allah. Ini Pak penting dalam masyarakat kita. Karena teknologi itu udah makin maju. Kalau kita cuek, kontrolnya cuek, kurang, lemah, begitu kan? Ntar imannya lama-lama ada. Itu bagian daripada lingkungan yang buruk. Kalau lingkungan yang buruk, besok kita ribet. Sekarang Pak, kalau kita melihat kalau begini sini, ini kan lihat jadi. Kalau orang masuk muda, wajah masih kita maklum pada orang. Ini kalau misalnya lingkungan yang buruk, tempat takziah haram, wajah muda udah jarang. Ya terus saya ya. Umur 50, umur 60, ya paling banter Pak. 20, 30 udah langka di tempat takziah. Saya khawatir besok takziah kagak ada. Kita udah mulai kagak ada, tahu ya udah siksa itu. Kenapa? Karena kita ngajak kok kagak, bilangin kok kagak, lemah semuanya. Kalau udah lemah, tinggal tunggu kerusakan pada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu tentang ilmu. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau ilmunya udah kayak apa? Tempoh hari ada isu katanya 2012 kiamat dulu, ya kan? Sampai sekarang 2023. Itu orang di mana-mana. Ada yang udah bikin tempat lupa, ada yang udah bikin masalah dia pikir apa itu. Ada yang udah bikin karena itu nanti laut katanya tumpah. Udah ada yang bikin balon gede banget. Nanti biar kata dia ada yang dalam itu. Biar air bagaimana tetap aja. Ya Allah orang itu. Persiapannya kayak begitu. Luar biasa. Jangan kayak di tempat begitu. Fi burujin musayyadah, modern. Di benteng yang paling kokoh kita ngumpet. Gimana? Orang bumi ini dibalikin. Subhanallah. Ini ilmu orang udah canggih. Nah justru dengan ilmu itu harusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biar kata manusia udah pada hebat, tetap wa ma'utitum minal ilmi illa qalil. Walaupun ilmu kita orang banyak banget, di mata Allah ya secuil, kecil ilmu. Nah justru dengan ilmu mestinya kita dekat. Tapi sekarang dengan ilmu banyak orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah. Makanya Pak, kalau kita pesan sama anak lagi belajar kok yang rajin, gunain buat tujuan jalan Allah. Nanti ingat terus tuh, terngiang-ngiang terus tuh tentang ilmu. Kemudian yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Cuma kalau untuk harta nih Pak yang ketiga itu ditanyanya dua. Kalau untuk ilmu ditanyanya satu. Untuk umur ditanyanya
satu, buat apa dimanfaatin, buat apa dihabisin itu. Itu doang tuh pertanyaannya. Tapi kalau perkara harta itu ditanyanya dua, min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana dapatnya, buat apa dibelanjain. Dua-duanya ditanya. Sebab ada beberapa orang dapat duit benar, ngeluarinnya dari semua. Dapat duit benar, emang gaji tiap bulan. Ya kadang-kadang ngeluarinnya dia kurang benar gitu kan. Sekarang saya tanya kalau kira-kira kita punya duit gitu kan, diri kita kan mestinya dibagi, kita kagak lagi. Kita kelihatan ngawer kalau di dua, jadi kira-kira benar aja. Kira-kira. Tapi kalau di sini agak, saya kalau di sini ya dia nggak ada masjid namanya awet. Jadi kadang-kadang begitu bosan cuma gimana sih Pak Ustaz? Bu, kalau saya tanya, katanya dia bapak-bapak kalau nyawet katanya dia berniat sedekah. Katanya begitu. Kalau saya tanya, kalau nyawet kapan niatnya? Jadi kalau niat sedekah itu Pak Ustaz. Yang namanya dia nyari duit itu kan boleh nyanyi, kita kagak tahu apa anaknya yatim. Cakep banget alasannya Pak. Biasa ketawa itu anak yatim, dia nyari-nyari, dia lagi nungguin emaknya mau punya duit, besok mau sekolah. Kita kan dia begitu aja Ustaz. Ya kita tanya, dia dibagi lah orang lah. Jadi kita ngaji begini Pak ya. Yang penting bisa ditangkapin Pak ya. Kalau untuk perkara harta, depan belakang dari mana dapatnya, buat apa dibelanjainya, itu ditanya semua. Dan bukan hanya itu, meskipun kita dapatnya halal, meskipun kita dapatnya baik, bukan depan belakangnya doang. Tapi ingatlah bahwa di dalam harta kita, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita ada hak-hak mereka yang tidak mampu. Ini harus kita perhatikan. Makanya masjid-masjid di Pondok Cabe ke depan mudah-mudahan ini udah jalankan. Bukan hanya bagus bangunannya saja, tetapi kita harus manusianya bagus. Manusianya bagus. Ikat jamaah. Jamaah itu ikat supaya tetap bareng-bareng sama kita, bareng-bareng ikat. Bagaimana ikatnya? Pengurus kalau ada yang sakit paling dulu open. Itu namanya ngikat jamaah. Siapa kemarin kagak ada berapa hari ini ya, bapak ini yang mana? Tanya-tanya itu, gitu. Dan menang baik. Ini namanya ngikat jamaah ini. Ikat hati diikat. Nah, sakit, sakit. Ayo kita tengokin. Ini ada kas dikit. Barangkali ada mau nambahin, dikit. Kita tengokin. Ntar di hati dia nih, di hati dia. Masya Allah, jamaah masjid luar biasa. Nah, kalau begitu tuh hatinya namanya diikat. Masya Allah perhatian. Ya. Ini coba. Jamaah sakit, open, udah 2 minggu kan dari open bisa. Ada yang begitu ya? Iya. Udah 2 minggu kan dari open bisa. Akhirnya dia bener-bener emang duit kagak, anak gaji kagak, gitu kan? Duit kagak pengen berobat, kan ribet dia. Akhirnya ngomong begini ya, nih kalau gue punya teman di masjid, orang yang kelihatan bisa. Gue kapok masjid. Ini namanya kita nggak bisa ikat hati jamaah dengan kepedulian. Nanti ke depan udah begitu tuh Pak, semua kita di masjid harus dia begitu diusahakan. Udah ada MUI di sini, ya kan? Dan semua begitu masjid, bukan hanya kan karena kita disuruh memakmurkan masjid, ya kan? Nanti kalau kas udah banyak, pengelolaannya udah bagus, jadi masjid memperhatikan umat boleh. Model miskin, perlu modal daripada sama bangke, ya enggak? Tahu bangke Pak? Bang Lili,
Iya. Nah, cakep tuh. Pengen model kalau Ustaz dagang nasi uduk begini-begini. Rasulullah ada duit ini. Ntar balikinnya pelan-pelan. Enggak usah pakai macam-macam kayak bangke ini. Iya, itu Masya Allah. Balikin dah, terserah itu lah impaknya mah. Begitu. Kalau buat masjid juga kok. Nanti kalau begitu perputarannya bagus, amanah semua, jalan bagus, masjid kegiatannya ramai. Karena orang biasa diopeni. Ini bagian daripada ilmu yang kita amalkan dan berkaitan dengan harta yang kita gunakan. Makanya harta-harta kita tuh yang ada akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada hak-hak mereka yang tidak mampu. Nanti yatim dan mikirin. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din itu dulu dah. Padahal dia dulu yatim dulu dah. Ternaik dah. Wala yahudu ala ta'amil miskin, terus naik. Kembali yatim tak pakai miskin, terus pelan-pelan berkah kalau begitu kamu. Masya Allah, tabarakallah. Bayarannya dibantuin. Kalau bayaran udah bebas uang jajannya. Yang SMP berapa, SMA berapa, SD balita berapa. Itu kan bagian dari upaya untuk memperbaiki masyarakat. Dan tentunya banyak orang-orang kita tadi yang membicarakan tentang perekonomian umat. Jadi setidaknya gambaran bahwa kita bagaimana mampu menggunakan harta kita dengan sebaik-baiknya dan bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Kemudian yang terakhir yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an jismihi fima abla, tentang anggota badannya, untuk apa tuh anggota badan digunakan. Ini kita punya mata, megang handphone, ngeliatin handphone dulu, apa ada melihat Al-Qurannya juga? Nah ini kita mulai dulu. Ini kaki kita nih dikasih buat melangkah ke masjid, ke majelis, sama kagak melangkah kebaikan banyak apa? Kita tahu kita Pak. Iya. Itu mah yang tahu kita. Kita termasuk punya duit, kita sedekahin apa kagak? Yang tahu sedekah siapa? Kita. Yang tahu semuanya kita. Termasuk ini Pak, tangan kita ini digunain buat tempeleng orang. Apa dibuat dimanfaatkan untuk yang baik-baik? Itu yang tahu kita. Semua anggota badan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang lobang-lobang itu diperhatiin di anggota badan kita. Yang lobang-lobang diperhatiin. Mata 2, lobang hidung 2, ada 9 semuanya. Kemudian mulut 1, telinga 2, ada berapa? 7, iya kan? Turun ke bawah, depan sama belakang, 9 lubang. 9 lubang. Makanya kalau tukang rokok pasti saya menjabarkan ini Pak, walaupun ini guyon tapi manfaat ada. Itu di rokok Jisamsu. Itu kalau kita artikan kan, Jisamsu ngaji sampai surga. Jisamsu ini utak-atik saya, ngaji sampai surga. Coba banyak ngaji, insya Allah ikhlas ridho, Allah ridho, surga tempat kita. Banyakin ngaji, baca Quran, banyakin ngaji, duduk di majlis. 2, 3, 4 tuh Jisamsu. 2 sholat subuh, 3 maghrib, 4 zuhur, asar, ada semua kan? Surga kita. 2, 3, 2 tambah 3, 5 rukun Islam. 2 tambah 4, rukun iman. 2 tambah 3 tambah 4, 9. Ada 9 lubang yang ada pada tubuh kita yang harus kita syukuri. Kalau NU itu dipakai bintang ada 9. Iya kan? Hebat NU. Orang aspirin aja cuma bintang 7.
NU 9. Iya, ini saya juga sering begitu ngomong. Ini saya bilang, Ustaz Jawa kok pakai peci mulu ya? Iya, peci NU. Dulu saya ngomong gitu. Padahal maksud saya peci NU bukan ada peci Nahdlatul Ulama. Ya sekarang banyak peci yang ada Nahdlatul Ulama di sini kan ya. Maksud saya peci NU, peci nutupin uban. NU nutupin, maksud saya begitu. Sekarang udah banyak bener Nahdlatul Ulama. Ya bagus secara ibadah kan, ya kan secara apa namanya kita di organisasi rata-rata kan kita di umumnya orang NU begitu kita, ya orang NU kita gampang aja jadinya orang NU 2 tambah 3 tambah 4 9, 3 tambah 4 7, 7 lapis langit 7 lapis ada lagi bawahnya PT HM Sampurna, ada kan? Ada lagi pertama di atas lagi ada pasal 5. Ini jangan diakui kalau tukang rokok segera aja gitu. Jadi ilmu tanatik kan ya namanya ngaji begini biar seger. Pasal 5. Apa itu pasal 5? Fatihah, sholat 5 waktu. La sholata liman la fatihah. Enggak sah sholat seseorang kalau nggak membaca Al-Fatihah, makanya berdoa Al-Fatihah. Ada lagi bawahnya PT HM Sampurna. PT itu biasa perseroan terbatas. H-nya haji, M-nya mabrur, haji mabrur pasti sempurna. Orang dulu ngomongnya sampurna, ya kan? Kita perguruan Melayu ya Ustaz ya. Sempurna. Semoga kalau atau jadi atawa. Karena baca kita perguruan Melayu. Sempurna jadi sampurna. Haji mabrur pasti sempurna. Makanya tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ini kita sebagai renungan tahun 2023 ini di penghujung, kita akan menghadapi 2024. Mudah-mudahan keempat hal ini betul-betul kita perhatikan secara baik, ya, tentang ilmu, tentang umur, tentang harta, dan tentang anggota badan kita. Semestinya semuanya itu digunakan untuk kekuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya buka kitab nih, pengen tambahin, kalau ada waktu itu udah terang banget. Bantunya pada makan nasi uduk, gitu kan? Iya, saya juga ada perih juga ini. Ada umum apa? Kudu paham kalau begitu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kasar yang maklumin. Ya namanya kita turu-turu sama-sama orang mengucapin, gitu kan? Kalau ada yang kurang-kurang pas dimaklumin. Yang penting ada kebaikan yang sama-sama kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.